Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, hari ini kita akan berjumpa lagi dengan Bu Guru ya. Kita belajar bersama dan Bu Guru akan presensi dulu kehadiran kalian. Di sini di tampilan layar Bu Guru sudah lengkap semua, berarti hadir semua. Alhamdulillah anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran dari Bu Guru. Untuk berikutnya, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Iya, Bu Guru. Ya, nanti doanya akan dipimpin oleh Mas Tetra. Coba Mas Tetra memimpin doa teman-teman yang lain. Baik, Bu Guru. Sikap berdoa, tangan dilipat, kakinya rapat, kepala menunduk. Berdoa mulai. Billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi sidni ilma, warzuqni fahma, amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Tetra sudah berani memimpin doa. Berikutnya, untuk memupuk rasa nasionalis kita semua, maka kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Untuk pagi ini tujuan pembelajaran yang akan Bu Guru sampaikan yang pertama itu menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra. Ya, yang kedua menjelaskan tentang upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar kita. Coba Bu Guru akan tampilkan video animasi semut dan belalang. Coba kalau nanti Bu Guru play, anak-anak kedengaran enggak ya? Nanti kalau Bu Guru, nanti kalau tidak saya ganti lagi ya. Coba. Kisah semut dan belalang. Kedengaran tidak? Oh, kedengaran, Bu. Kedengaran. Di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo, kita nikmati hidup kita. Hahaha. Kata si belalang. Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin. Dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang. Jawab si semut. Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, semut. Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Mbak Rustiana, isinya apa tadi? Iya, Bu. Tadi semut
Bekerja keras untuk mengumpulkan biji jagung, sedangkan belalang hanya asik bermain. Pinter. Berikutnya coba dari video tadi anak-anak tuliskan. Nah, tuliskan di LKPD kalian halaman 4 tentang, yuk dipimpin Bu Guru ya, tentang pendapat kalian tentang sikap semut. Yuk ditulis semuanya. Sikap semut tadi bagaimana? Yuk yang kedua, pendapat kalian sikap belalang. Yuk tentang sikap belalang nomor 2. Ketiga, sikap yang perlu kamu contoh yang mana? Apakah sikap semut atau sikap belalang? Yang keempat, buatlah kesimpulan dari video tadi. Dari sikap semut bagaimana, sikap belalang bagaimana, terus sikap yang perlu kamu contoh itu siapa? Di kesimpulannya apa? Yuk. Parsia, yuk. Sikap semut bagaimana Mbak Parsia? Semut itu rajin Bu, tadi mengumpulkan makanannya. Pendapatmu tentang sikap belalang. Mas Tetra, coba. Malas apa ya? Belalang, iya, pemalas. Iya, pemalas. Meremehkan apa? Sesuatu. Saya tunjuk Bu Guru, Mbak Rustiana. Kesimpulanmu apa yang kalian tulis di LKPD, Mbak Rustiana? Oke, siap Bu. Menurut kelompok kami, kesimpulan dari cerita tersebut bahwa kita harus saling tolong-menolong dan bekerja keras. Begitu Bu. Dan jangan jadi pemalas. Bekerja keras. Nah, tahukah kamu siapa yang bekerja keras agar lingkungan di sekitar kita itu tetap terlindungi? Tadi udah ada pertanyaan di awal, siapa? Kita semua, Bu Guru. Video tentang pentingnya menjaga sumber daya alam sekitar. Sama-sama, sumber daya alam dan lingkungan hidup berperan penting dan strategis dalam mengamankan serta menjamin seluruh kelangsungan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan efisien dan tidak boleh memanfaatkannya secara besar-besaran. Contoh sumber daya alam di lingkungan sekitar kita ada sungai, hutan, gunung, waduk, dan juga hewan ternak. Kita semua berkewajiban menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran akibat ulah manusia. Contoh perusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kita karena penebangan hutan secara liar, penangkapan ikan dengan racun, pencemaran air sungai oleh limbah pabrik, penambangan batu secara besar-besaran, dan lahan semakin sempit. Jika hal itu terus-menerus dilakukan, maka lingkungan sekitar kita akan mengalami kerusakan dan kehilangan keseimbangan alam. Untuk menghindari hal tersebut, kita harus memiliki rencana untuk melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar kita. Sumber daya alam di lingkungan sekitar kita yang pertama adalah sungai. Wonogiri merupakan daerah hilir untuk Sungai Bengawan Solo. Sungai adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Selain untuk pasokan air bersih, penduduk sekitar sungai banyak yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Sungai juga berperan penting untuk sarana irigasi. Meskipun sungai banyak memberikan manfaat bagi kehidupan, namun ada beberapa oknum yang tidak sadar akan pentingnya menjaga sungai dari kerusakan. Kerusakan sungai dapat terjadi karena ulah manusia. Misalnya, kebiasaan membuang sampah di sungai, menangkap ikan dengan racun atau bahan peledak, dan membuang limbah pabrik di sungai. Selain mengakibatkan banjir, jika air sungai tercemar juga akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia yang memanfaatkan sungai sebagai sumber air bersih. Habitat sungai pun akan terancam karena limbah dan racun yang mencemari sungai. Sekarang coba pikirkan, rencana kegiatan apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga kelestarian sungai. Sumber daya alam di sekitar kita yang selanjutnya adalah waduk atau bendungan. Di lingkungan sekitar kita juga terdapat waduk terbesar di Jawa Tengah, namanya Waduk Serbaguna Wonogiri. Di waduk ini terdapat banyak jenis ikan, sehingga penduduk sekitar banyak yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Hal ini pun menarik perhatian warga dari kabupaten lain.
banyak warga kabupaten lain yang datang untuk menangkap ikan di waduk. Jika nelayan menangkap ikan dengan racun dan bahan peledak, hal ini juga akan merusak ekosistem waduk. Kerusakan waduk yang lainnya adalah pendangkalan waduk karena tanah lumpur yang dibawa arus air dari daerah hilir. Jika waduk mengalami pendangkalan, maka daya tampung waduk banyak berkurang. Mengapa bisa terjadi pendangkalan? Ini dikarenakan sudah banyak berkurangnya pepohonan di daerah hilir, sehingga air hujan yang turun tidak terserap dengan baik dan membawa tanah ke aliran sungai yang bermuara di waduk. Coba analisislah masalah kerusakan pada waduk, rencanakan kegiatan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam waduk. Sumber daya yang selanjutnya adalah hutan. Wonogiri banyak memiliki hutan. Salah satu hutan di kawasan Wonogiri adalah Alas Ketu. Hutan merupakan paru-paru dunia. Ungkapan ini bukan tanpa dasar. Seperti yang kita ketahui, melalui proses fotosintesis, pohon dapat menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor dan asap pabrik. Kemudian, pohon menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan manusia dan juga hewan. Hutan tidak lepas dari tangan-tangan jahil manusia yang dapat mengakibatkan kerusakan hutan. Contohnya dengan menebang pohon secara liar dan membakar hutan untuk membuka lahan baru. Jika hutan gundul, kelangsungan hidup makhluk hidup akan terancam. Tadi kalian sudah menyimak pentingnya menjaga sumber daya alam di sekitar kita. Nah, anak-anak sudah dibagikan Bu Guru LKPD ya, coba. Tadi disuruh menganalisis dan apa tadi? Menganalisis dan menyebutkan aksi apa yang akan kamu lakukan setelah itu. Itu ya. Ya, Bu. Untuk melestarikan waduk, kita tidak boleh menggunakan bahan peledak, Bu, untuk menangkap ikan. Ya, tidak membuang sampah juga nggih di Bu. Iya. Kemudian rencana kegiatan pelestarian di sungai, Mbak Parsianingsih. Ya Bu, tidak membuang sampah ke sungai Bu. Pinter. Selain itu, Apa ya Bu ya? tidak menangkap ya tadi. Oh, yang pakai peledak itu ya Bu ya? Iya. Tidak membuang ikan dengan peledak Bu. Hari ini kita tadi belajar tentang sifat semut dan belalang ya. Sikap semut, rajin bekerja. Terus apa lagi tadi? Ayo apa lagi? Kerjasama. Kerjasama, suka menolong. Semangat. Yang patut kita contoh itu sifat semut. Kemudian untuk yang kedua kita belajar tentang melestarikan sumber daya alam. Yang harus kita wajib lakukan itu apa ya? Menjaga kelestarian waduk, menjaga kelestarian sungai, dan menjaga kelestarian hutan. Pelajaran dari Bu Guru untuk hari ini sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Besok kita akan mempelajari tentang makna simbol sila Pancasila. Jadi tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.